Halo Sobat Solution, kembali lagi di channel IT Support Solution Fingerprint ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengaturan departemen dan pergantian departemen ya. Kita mulai di aplikasi Attendance Management. Di sini ada pengaturan departemen. Untuk menambahkan departemen bisa diklik tambah. Di sini misalkan ada IT support, ada teknisi, kemudian ada lagi misalkan tambah marketing gitu ya. Klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Untuk ubah atau rename-nya bisa diklik sini, klik 2 kali atau klik ubah juga bisa. Kemudian untuk menghapus departemen bisa diklik hapus di sini ya, pilih departemen yang akan dihapus. Tapi perlu diingat sebelum dihapus pastikan di menu karyawan tidak ada nama karyawan yang ada di departemen tersebut. Misalkan di IT support seperti ini kan ada data-data karyawan, jadi tidak dapat menghapus departemen tersebut ya, departemen IT support atau departemen teknisi ini tidak bisa dihapus karena nanti data karyawan juga akan ke hide ya atau hilang gitu ya. Jadi sebelum dihapus perlu dipindahkan terlebih dahulu untuk nama-nama karyawannya. Jadi misalkan di sini ada nama karyawan yang perlu dipindahkan. Cara memindahkan klik nama karyawan atau nomor ID-nya seperti ini. Kalau misalkan ada beberapa bisa ditekan kontrol ya, kemudian klik nama karyawan yang lain, kemudian klik transfer. Pilih departemen yang akan dituju, misalkan marketing ini. Klik OK. Oke, kemudian untuk karyawan tersebut juga bisa dipindahkan di departemen lain. Nah, saya itu untuk departemen tersebut sudah dapat dihapus ya di pengaturan departemen. Jadi nanti datanya tidak akan hilang. Jadi di sini untuk data-data karyawannya sudah dipindahkan ke departemen lain. Oke, kemudian untuk nama karyawan atau input nama-nama karyawan di sini intinya atau yang penting itu nomor ID, kemudian nama, untuk jenis kelamin, nomor HP, alamat email, jabatan itu bisa diisikan atau enggak atau menyusul nanti belakangan juga enggak ada masalah ya. Yang penting hanya nomor ID sama nama karyawan aja nanti yang akan diupload ke mesin agar datanya dapat terlihat pada waktu scan di mesin. Kemudian untuk karyawan yang udah resign itu bisa dinonaktifkan. Misalkan di sini ada nama karyawan ini resign, klik nama karyawannya, kemudian klik nonaktifkan. Oke. Nah, nanti nama karyawan hilang dan tidak akan muncul di laporan. Jadi sebenarnya untuk nama karyawan bisa aja dihapus, tapi selama data transaksi di mesin masih ada dan setiap kali download data transaksi, itu untuk nomor ID karyawan tersebut akan muncul kembali di laporan atau di menu karyawan. Untuk menghindari hal tersebut, itu sebaiknya bisa dinonaktifkan. Jadi nanti tidak akan muncul-muncul lagi di menu laporan ya. Dipilih nama karyawannya, kemudian klik nonaktifkan. Nah, nanti di menu laporan tidak akan muncul untuk nama-nama karyawan tersebut, meskipun sudah download data transaksi dari mesin. Nah, di sini juga nggak akan muncul ya. Terus bagaimana kalau karyawan tersebut kembali lagi mulai aktif lagi bekerja gitu ya. Biasanya untuk di menu karyawan, setelah download data transaksi di mesin harusnya muncul ada datanya, tapi di sini nggak ada nomor ID-nya. Pastikan untuk dicek di mesin nomor ID-nya. Misalkan karyawan itu nomor ID 2 gitu ya.
Klik checklist tampilkan subdepartemen, kemudian klik nama PT-nya. Di sini udah ada nomor 2, misalkan nomor 5 ya, nomor ID 5. Klik sini, klik cari. Nah, nanti nggak muncul ya di sini untuk nomor ID 5, nggak ada, padahal setiap hari karyawan itu udah absen di mesin ya. Ada datanya, data transaksi juga muncul, tapi di laporan atau di menu karyawan tidak muncul namanya. Itu karena nomor ID tersebut ke nonaktif. Lalu bagaimana untuk menampilkan kembali? Langkahnya dengan masuk ke menu pengaturan departemen. Di pengaturan departemen, kemudian pilih nama PT atau our company ya, kemudian klik karyawan. Nah, untuk data karyawan yang dinonaktifkan tadi ada di kolom sebelah kiri ya. Kemudian klik pindahkan ke kolom sebelah kanan, klik tambah, kemudian tutup, close. Nah, kemudian cek lagi di menu karyawan tersebut akan muncul di sini, di nama PT-nya, baru dipindahkan sesuai dengan departemennya. Misalkan ini departemen IT ya, IT support. Kemudian 2 karyawan ini departemen teknisi gitu ya. Klik transfer, pilih departemen teknisi. Oke, udah kembali. Kemudian close, cek di menu laporan. Nah, di sini pilihan nama akan muncul lagi. Untuk nama karyawan yang sudah diaktifkan kembali tadi. Oke. Dan nanti laporannya juga akan muncul. Oke, baik. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.